Dan kalau kita belajar dalam kitab Yeremia, dalam kitab Yehezkiel, ya, kita juga belajar dari kitab Yesaya, semuanya tentang orang Israel. Dosa di akhir pemerintahan itu adalah dosa penyembahan berhala loh. Dan penyembahan berhala yang akhirnya membuat Tuhan ada di puncak murkanya terhadap orang Israel adalah berhalanya dibawa ke rumah Tuhan. Saudara, para rasul sepakat, dan Yesus juga berkata bahwa musuh gereja di akhir zaman adalah penyesatan. Seperti bangsa Israel yang hebat, yang kokoh, yang dahsyat, akhirnya hancur dan hanya sedikit yang selamat karena mereka kompromi dengan penyembahan berhala. Alkitab katakan kejadian tentang orang Israel ini menjadi contoh kepada kita yang hidup sekarang. Berarti saudaraku, musuh gereja di akhir zaman adalah tentang berhala yang masuk ke dalam ibadah. Bukankah sekarang ini setiap ajaran yang tegas dikatakan kaku dan hukum Taurat, lalu diganti dengan ajaran yang si boleh-boleh? Sekali lagi saudara, bukankah sekarang ini gereja dikatakan harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, sehingga yang terjadi adalah gereja si boleh-boleh, apa saja boleh, yang penting masih percaya Yesus. Hilang kemurnian, hilang ajaran yang sehat. Karena apa saudaraku? Karena manusia mulai tidak suka dengan ajaran yang sehat. Alkitab katakan umatku menyukai hal yang demikian. Dan itulah makanya Alkitab katakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari orang pilihan pun tidak akan ada yang selamat. Berarti di akhir zaman ini, apa yang sedang terjadi bahwa gereja masuk di era kompromi. Tidak semua gereja, tapi ada di era, di masa masuknya penyembahan berhala ke dalam ibadah. Dan itulah ternyata puncak dari kehancurannya bangsa Yehuda, karena mereka membawa berhala itu bukan lagi hanya disembah di atas bukit ataupun di pohon yang besar, tapi mereka bawa patungnya dibuatkan di rumah Tuhan. Sekarang gereja ada masuk di era yang seperti itu. Ajaran dari luar gereja dimasukkan ke dalam gereja. Nilai-nilai dunia masuk jadi nilai-nilai sebuah ibadah. Itulah puncak kehancurannya orang Israel pada masa di zaman Yehezkiel, di zaman Yeremia. Mereka membawa nilai ajaran yang di luar daripada hukum firman. Mereka masukkan dalam hidup mereka, bahkan mereka masukkan di dalam sebuah ibadah di rumah Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan murka.